Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Imam Praditya dari kelas 4B dengan nomor nomor NIM 1121025100068. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang algoritma dan al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa al-Khawarizmi, sedangkan negara-negara barat al-Khawarizmi dikenal dengan sebutan algoritmi, al-Khawarizmi, dan sebutan dengan ejaan yang lainnya. Al-Khawarizmi lahir sekitar tahun 780 Masehi di kotanya yaitu Uzbekistan. Beliau diperkirakan hidup di masa Khalifah Abbasiyah, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, dan Al-Watsik yang dikenal sebagai masa kemasan di daerah Arab. Pada masa itu, terdapat Bait Al-Hikmah yang menjadi pusat penelitian, penerjemahan buku ke dalam bahasa Arab, dan juga publikasi ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh para cendekiawan muslim tak terkecuali Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi tergabung bersama cendekiawan yang lain di Bait Al-Hikmah ketika berusia 20 tahun. Semasa hidupnya, beliau bekerja di sekolah kehormatan yang didirikan oleh Khalifah Al-Ma'mun. Di sana, beliau banyak menulis berbagai gagasan dan mempublikasikan buku ilmu pengetahuan, baik di bidang matematika, astronomi, sejarah, maupun geografi, termasuk mempelajari terjemahan literatur Sanskerta dan Yunani. Karya pertama beliau dipublikasikan dalam buku Al-Jabar, Alkitab Al-Muhtasar fi Hisab Al-Jabr wal Muqabala. Buku tersebut merupakan buku pertama yang menjelaskan solusi sistematik dari linear dan notasi kuadrat. Berkat karya tersebutlah beliau dijuluki sebagai Bapak Al-Jabar. Selain itu, buku tersebut juga membawa kontribusi dalam kebahasaan. Kata Al-Jabar berasal dari kata Al-Jabr yang tercantum di dalam bukunya. Hasil pemikiran beliau dalam buku Al-Jabar dianggap sebagai revolusi besar dalam bidang matematika. Beliau berhasil mengintegrasikan konsep-konsep geometri dari matematika Yunani kuno ke dalam konsep matematika yang baru. Pemikirannya menghasilkan sebuah teori gabungan yang memungkinkan bilangan rasional, irasional, dan besar-besaran geometri diberlakukan sebagai objek-objek aljabar. Dalam bukunya tersebut, Al-Khawarizmi memperkenalkan metode yang dikenal sebagai aljabar, yang merupakan teknik penyederhanaan persamaan matematika. Dia juga memperkenalkan metode al-muqabalah yang merupakan teknik penyelesaian persamaan matematika dengan memindahkan variabel-variabel yang sama dari kedua sisi persamaan. Metode-metode yang diperkenalkan Al-Khawarizmi dalam bukunya tersebut disebut sebagai algoritma yang berasal dari kata Al-Khawarizmi dalam bahasa Latin. Algoritma yang ditemukan Al-Khawarizmi telah menjadi dasar dari banyak bidang matematika dan komputasi modern, termasuk aljabar, teori bilangan, dan pemrograman komputer. Di belahan Eropa, karyanya banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algorismi, al-Khawarizmi, sehingga literatur barat, al-Khawarizmi dikenal sebagai algoritm. Sebutan inilah yang kemudian digunakan untuk menyebutkan konsep algoritma yang ditemukannya. Perhitungan logaritma yang sekarang banyak digunakan secara luas, terutama di bidang komputer atau sains dan engineering yang berasal dari hasil pemikiran beliau. Selain itu, matematika biner yang digunakan dalam pemrograman juga didasari oleh konsep algoritma Khawarizmi. Perkembangan yang semakin maju bagi komputer dan digital dan pemrogramannya tak terlepas dari pemikiran beliau yang menjadi gerbang kemajuan. Kata algoritma sendiri yang kita kenal sekarang merupakan kata yang diambil dari kata algorismi yang dilatinisasi dari namanya. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dahulu hingga sekarang. Dan peran itu tidaklah sedikit, melainkan sangatlah besar. Dan itu tak terlepas dari peran Al-Khawarizmi. Kendati demikian, namun sedikit yang menang jasa dari Al-Khawarizmi. Algoritma tidak bisa terlepas dan selalu berdampingan dengan perkembangan teknologi yang saat ini semakin maju. Bahkan untuk teknologi kecerdasan buatan, sekalipun tak dapat pintar tanpa sistem algoritma dalam pemrogramannya. Algoritma dan pemrograman sangat erat kaitannya karena algoritma adalah urutan instruksi logis dan sistematis yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas,
Sedangkan pemrograman adalah proses menulis kode program komputer yang mengikuti algoritma tersebut. Sebelum seorang programmer menulis kode program, ia harus merancang algoritma terlebih dahulu untuk menyelesaikan masalah yang ingin dipecahkan. Algoritma ini kemudian diubah menjadi kode program dalam bahasa pemrograman tertentu yang dapat dipahami oleh komputer. Oleh karena itu, algoritma berfungsi sebagai panduan untuk menulis kode program dan membantu programmer untuk memahami logika yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau masalah tertentu. Dalam pengembangan perangkat lunak, algoritma digunakan untuk memecahkan masalah dan merancang solusi, sedangkan pemrograman digunakan untuk mengimplementasikan solusi tersebut dalam kode program. Keduanya sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak yang sukses dan efisien. Sekian penjelasan dari saya tentang algoritma dan algoritmi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.